Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum materi akan saya mulai, silakan nanti teman-teman mematikan mikrofon masing-masing. Oke, nanti jika ada pertanyaan atau ada sanggahan terkait materi saya, silakan teman-teman bisa menyalakan mikrofonnya. Oke, bisa saya mulai? Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi pada materi biomekanika, pertemuan yang kedua. Saya akan mengulas lagi terkait RPS kita, RPS yang akan kita lakukan selama 1 semester atau kurang lebih 16 kali pertemuan. Berikut akan saya paparkan terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke materi pemaparan terkait RPS yang akan kita lakukan selama 1 semester. Share screen. Oke, bisa kelihatan ya teman-teman sekalian? Bisa. Oke. Nah, kemarin sudah saya bagikan pada pertemuan pertama, jadi awal kita ketemu kemarin atau di hari atau minggu yang kemarin, bahwasanya ini adalah rincian dari perkuliahan yang akan kita lakukan selama 1 semester. Ya, silakan bisa teman-teman buka, baik itu yang sudah cetak ataupun yang masih berupa soft file. Oke, di situ sudah tertera. Jadi pada semester kali ini mata kuliahnya adalah biomekanika atau yang akrab biasanya disebut biomekanika olahraga. Nah, kemudian dosen pengampu di sini saya, yakni Muhammad Akbar Husain Al-Sabah, Medis Olahraga, yang akan mengampu 5 kelas, jadi kelas tingkat 2A, B, C, D, dan E. Nah, pada mata kuliah ini, ya ini di semester kita, ya semester ganjil tahun 2021, tahun 2022. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa dalam biomekanika kali ini atau materi biomekanika kali ini ada CP atau capaian pembelajaran yang di dalamnya ada CPL Prodi dan CPL mata kuliah atau CP mata kuliah. Saya akan membacanya. Ya, ini CPL yang menjadi CPL Prodi ada pada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk sikap sendiri bisa teman-teman juga menyimak materi CPL 1, yakni yang pertama menunjukkan sikap religius dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. CPL 2 menaati etika hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai warga bangsa Indonesia dengan penuh tanggung jawab pada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian CPL 4 menginternalisasi sikap bijaksana dalam menghadapi perkembangan keilmuan dalam olahraga sesuai dengan nilai karakteristik, nilai sosial, budaya bangsa Indonesia. Kemudian keterampilan, di sini ada 3 CPL. Yang pertama, mampu menerapkan berpikir logis, kritis, sistematif, inovatif dalam mengimplementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia olahraga
dan nilai-nilai sosial, mohon maaf, budaya. Kemudian mampu menggunakan prinsip-prinsip dan peralatan teknologi yang ada pada keilmuan biomekanika dalam olahraga untuk mendukung performa dan prestasi olahraga. Selanjutnya CPMK atau mohon maaf, yang terakhir di sini sudah saya sebutkan bahwa yang terakhir tadi itu adalah CPL Prodi pada bagian pengetahuan. Maaf. Kemudian ada CPMK mata kuliah, capaian mata kuliah ada 6 bagian. Yang pertama memahami konsep. Nah, ini ada pada prinsip-prinsip biomekanika olahraga sebagai faktor yang mendukung peningkatan performa dan prestasi dalam dunia olahraga. Prestasi olahraga, rehabilitasi, dan pendidikan olahraga pada masyarakat dalam konteks biomekanika. Nah, kemudian ada mengevaluasi hubungan antara aktivitas yang dilakukan manusia dengan prinsip-prinsip biomekanika. Yang ketiga, mengevaluasi dampak yang diakibatkan dari perkembangan keilmuan biomekanika. Yang bagian 4, memahami prinsip-prinsip pada biomekanika dalam dunia olahraga. Kemudian yang kelima, mengaplikasikan konsep yang ada dalam prinsip-prinsip biomekanika olahraga dalam menyelesaikan permasalahan dunia olahraga. Yang keenam, terakhir, memahami dan menggunakan prinsip-prinsip biomekanika pada dunia olahraga. Kemudian, deskripsi singkat mata kuliah ini adalah, bisa teman-teman baca, saya hanya menjelaskan saja, bahwasanya pada mata kuliah ini merupakan prinsip-prinsip yang ada di biomekanika yang akan kita aplikasikan pada dunia olahraga ataupun aktivitas sehari-hari. Nah, pada cabang olahraga yang sudah saya sebutkan tadi, ini merunut pada semua cabang olahraga yang teman-teman atau para mahasiswa geluti. Misalkan ada yang konsentrasinya pada sepak bola, kita nanti juga akan mengaplikasikan prinsip-prinsip keilmuan biomekanika pada cabang olahraga sepak bola, voli, badminton, bulu tangkis, dan sebagainya. Nah, selanjutnya tidak hanya di olahraga sendiri, kita juga akan mengaplikasikan keilmuan biomekanika pada aktivitas sehari-hari. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya gerak. Nah, kita nanti selama 1 semester itu akan mempelajari bagaimana sih gerak yang benar atau semestinya dilakukan. Nah, jadi modelnya seperti itu. Next, materi yang akan saya sajikan, mohon maaf, ini masih ada beberapa keliruan. Yang pertama, nanti di materi ini semuanya tertuang pada rincian materi yang akan saya share pada di bawah ini, yakni terkait pustaka atau daftar referensi atau buku yang akan kita gunakan. Teman-teman bisa melihat pada RPS yang sudah saya tampilkan. Untuk utamanya, silakan teman-teman mencari e-book miliknya Imam Hidayat tahun 2003 dan Nyoman Sudarman dan kawan-kawan tahun 2015. Silakan bisa akses melalui referensi digital. Silakan tinggal klik judul bukunya tersebut, kemudian bisa dicari di Google atau pada internet. Ataupun teman-teman bisa melakukan pembelian buku tersebut di bookstore atau online book. Nah, itu semuanya tersedia. Nah, untuk pendukung ada handbook miliknya kampus Unesa, kemudian ada bukunya milik Lems G. Huff tahun 93,
Dan ini ada buku baru saya, silakan dapat diunduh di jejaring internet. Nah, semuanya tersaji di situ, tinggal teman-teman mendownloadnya. Kemudian media pembelajaran, karena kita masih dalam situasi pembelajaran jarak jauh atau daring, kita bisa gunakan Zoom, kelas Edmudo, Google Classroom, ataupun video YouTube. Nah, jika teman-teman pada 16 kali pertemuan itu sudah diperbolehkan pertemuan langsung, kita nanti bisa melakukan perkuliahan secara luring, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, yang di luar jaringan tersebut, peralatan atau medianya bisa menggunakan laptop, gadget, ataupun LCD proyektor. Nah, materinya apa? Materinya ini akan saya share ini. Jadi untuk yang kemarin kita hanya bertemu dan menyepakati kontrak, ini pertemuan pertama kemarin, bahwasanya untuk 1 semester ini saya akan memberikan materi terkait biomekanika pada kelas Anda. Selanjutnya pada pertemuan kali ini atau pada hari ini saya akan membahas terkait lebih dalam lagi, lebih mengenal keilmuannya lagi, yakni membahas terkait biomekanika atau keilmuan biomekanika. Nah, di keilmuan biomekanika tersebut nanti kita akan membahas terkait, mohon maaf ini belum saya edit, jadi ruang lingkup terkait materi biomekanika. Nah, kita akan mengenal lebih dalam lagi ilmu biomekanika. Nah, yang akan kita lakukan secara daring, ya, alokasi waktunya adalah 2 kali 50 menit. Kemudian apa namanya? Bagaimana perkuliahannya, teman-teman? Seperti saat ini kita gunakan Zoom atau gunakan nanti misalkan Zoom-nya paketnya habis atau apa, kita melakukan Google Meet atau dan lainnya. Nah, selanjutnya nanti juga akan ada tugas. Kita akan gunakan Google Classroom sebagai pengumpulan tugas atau ajang untuk kita melakukan komunikasi tugas. Selanjutnya, yang ketiga ada kesetimbangan atau balance atau equilibrium. Kita nanti akan membahas terkait bagaimana hakikat kesetimbangan dan kesetimbangan dalam olahraga. Ataupun kita bahas juga aktivitas-aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan keilmuan biomekanika pada diskusi kesetimbangan. Nah, selanjutnya, di pertemuan 4 dan pertemuan 5 yang akan datang, saya akan gabung karena ini materinya satu kesatuan. Yakni materi gerak atau motion dan gaya atau force. Nah, pada pembahasan kali ini sama seperti yang lainnya atau pembahasan yang sebelumnya, bahwa kita akan membahas apa sih sebenarnya definisi dari gerak atau gaya. Nah, jadi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya ya ini kita akan membahas bagaimana sih gerak dan gaya pada pengaplikasiannya di dunia olahraga ataupun di kehidupan sehari-hari. Kemudian di pertemuan ke-6 kita akan membahas terkait parabola atau gerak parabola. Kita akan mengenal atau menjabarkan definisi terkait gerak parabola, kemudian kita mengaplikasikan pada dunia olahraga ataupun pada kehidupan sehari-hari tentang gerak parabola. Selanjutnya pertemuan ke-7 ya ini kita akan membahas hukum Newton. Nah, ini sebenarnya kelanjutan. Jadi hukum Newton ini yang besok atau mungkin kedepannya yang akan kita bahas, kita akan mengenal bahwa yang dinamakan gerak itu juga ada hukumnya, juga ada
aturannya, mengapa benda itu bisa bergerak. Nah, itu semua diatur pada hukum Newton tersebut. Jadi kita akan mengenal macam-macam hukum Newton, karena hukum Newton itu ada kurang lebih 3, ya. Ada hukum Newton 1, 2, dan 3 kita akan pelajari isinya. Selanjutnya akan kita aplikasikan sebenarnya hukum Newton 1, 2, 3 itu pada aktivitas olahraga dan aktivitas sehari-hari itu seperti apa. Kemudian, di pertemuan ke-8 ini kita akan mengadakan ujian tengah semester atau mid. Nah, kita akan evaluasi tengah semester, bahwasanya materi yang pertama atau materi yang kedua hingga ke-7 pada materi biomekanika kali ini. Nah, selanjutnya di pertemuan 9, atau saya akan gabung pertemuan 9 dan pertemuan 10, akan membahas terkait kecepatan dan percepatan atau velocity dan acceleration. Nah, ini materi satu kesatuan, bahwasanya kita akan mengenal lebih jauh, karena saat ini mungkin teman-teman salah kaprah terkait apa itu kecepatan dan percepatan. Nah, ini disamakan. Nah, ini nanti kita akan membahas pada pertemuan ke-9. Ya. Dan juga di pertemuan ini, atau di pertemuan kecepatan dan percepatan, kita akan mengaplikasikan pada dunia olahraga dan dunia atau aktivitas kita sehari-hari. Next, ada pertemuan 11, kita akan membahas terkait impuls dan momentum. Sama, jadi kita akan mengulik lebih dalam lagi apa itu impuls, definisinya impuls dan momentum itu seperti apa. Kemudian akan kita aplikasikan pada kegiatan sehari-hari kita ataupun kegiatan olahraga. Nah, kemudian di pertemuan ke-12, gaya sentripetal dan sentrifugal, atau pembahasan sentripetal dan sentrifugal. Nah, kita nanti akan membahas definisinya dan pengaplikasiannya pada dunia olahraga dan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, di materi 13 atau pertemuan 13, kita nanti akan membahas terkait energi, usaha, daya. Nah, sama, kita nanti juga akan mengulik lebih dalam pembahasan terkait energi, usaha, dan daya. Baik itu di kehidupan sehari-hari ataupun di kehidupan olahraga. Nah, di 14-15, jadi teman-teman di pertemuan 2, -8 sampai 13, sudah mengenal prinsip-prinsip biomekanika yang selanjutnya kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari ataupun olahraga. Nah, kita nanti akan menganalisis, bisa berupa analisis berupa video atau pandangan mata tentang prinsip-prinsip biomekanika yang ada pada olahraga. Nah, nanti di pembelajaran di 14-15 ini kita lihat sikon dulu pertama kali, karena aktivitas kita masih terbatas. Kita bisa melakukan secara daring atau pengamatan secara luring atau secara langsung. Jadi kita analisis olahraga yang kita amati, kemudian kita terapkan apakah sudah melakukan prinsip-prinsip biomekanika olahraga. Nah, selanjutnya di pertemuan 16 ini kita akan melakukan UAS atau ujian akhir semester. Nah, menurut ini adalah sesuai dengan tanggal yang sudah diberikan oleh kampus. Kita tinggal mengikuti UAS, materinya apa atau bahannya apa dari pertemuan 2 atau materi pertama hingga materi ke-13. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di RPS saya ini. Selanjutnya kita akan masuk pada materi kita pada hari ini. Saya stop share dulu.
Nah, teman-teman, kita nanti atau kita pada hari ini akan membahas terkait keilmuan biomekanika atau biomekanika olahraga. Apa sih biomekanika olahraga? Biomekanika ya sebutnya di sini ada dua suku kata. Ada yang namanya bio dan ada yang namanya mekanik atau dalam bahasa Inggrisnya mekanik. Yang pertama bio. Apa sih bio? Bio itu artinya adalah makhluk hidup atau yang berarti hidup. Kemudian mekanika atau mekanik. Artinya adalah bagian dari pembahasan dalam ilmu fisika yang mempelajari bagaimana tenaga dapat menghasilkan suatu gerak tertentu. Terus apa yang dinamakan biomekanika secara keutuhan? Yakni penggunaan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada macam-macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Maksudnya apa? Maksud dari keilmuan biomekanika ini adalah kita mempelajari gerakan untuk mencapai hasil yang maksimal. Kenapa gerakan aja harus dipelajari? Contoh, ketika kita mengangkat galon. Nah, kalau mengangkat galon itu yang benar, kita harus melakukan kuda-kuda terlebih dahulu atau tumpuan yang benar terlebih dahulu. Baru kita mengangkat benda yang berat atau galon tersebut. Nah, ketika kita melakukan gerak yang salah atau melakukan pengangkatan, maaf saya tampilkan dulu. Melakukan pengangkatan yang salah, mengangkat galon yang salah, maka berakibat bisa cedera, ataupun bisa saja tidak bisa melakukan pengangkatan benda tersebut atau galon tersebut. Nah, di dunia olahraga, di dunia pendidikan, ini sangat penting sekali ilmu biomekanika. Karena apa? Karena ketika kita mengajar, kita harus memberikan materi atau mempraktekkan gerak karena kita ilmunya adalah pengenalan gerak di dunia olahraga atau di dunia olahraga prestasi. Bagaimana gerak yang kita lakukan sangat efektif dan dapat meningkatkan sebuah prestasi. Next. Nah, ruang lingkup biomekanika sendiri itu ada 5. Yang pertama developmental biomekanik, biomekanik of exercise. Nomor 3, rehabilitation mekanik. 4, equipment design. Yang kelima, sport biomekanik. Nah, development biomekanik, yakni biomekanika yang secara khusus mempelajari perubahan pola-pola gerak selama hidup dan termasuk orang-orang yang berkebutuhan. Nah, maksudnya apa? Dalam biomekanika developmental ini atau perkembangan biomekanika ini, kita nanti bisa belajar gerak yang sesuai atau yang semestinya dapat dilakukan orang-orang, karena dalam biomekanika yang akan kita pelajari ini subjeknya adalah orang, bukan hewan. Nah, misalnya salah satu contoh, kita di Indonesia sebenarnya belum ada pakem khusus yang menerangkan bahwa umur sekian kemampuannya yang dapat dilakukan individu bayi ataupun anak-anak itu atau manusia dalam umumnya itu seperti ini. Nah, kita belum ada. Maka dari itu di keilmuan biomekanika ini kita merangkum sebenarnya usia 1 sampai 3 tahun ini perkembangannya seperti apa. Misalkan dalam 1 sampai 3 tahun usia anak itu belum bisa melakukan perkembangan, jadi kita dapat menganalisa, oh ternyata anak ini mengalami gangguan. Jadi seperti itu. Kedua, ada exercise, yakni biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan ditinjau dari gerakan tubuh untuk meningkatkan prestasi dan mengurangi kemungkinan cedera. Nah, ini
di biomekanika exercise atau latihan di biomekanika ini adalah membahas terkait bagaimana kita dapat membuat gerak yang sesuai atau seefisien mungkin untuk meningkatkan performa sehingga kita dapat meraih prestasi. Kemudian rehabilitasi mekanik. Nah, ini khusus untuk penanganan yang cedera. Nah, ini sebenarnya mata kuliah yang wajib Anda ketahui sebelum mendapatkan mata kuliah Masasa Olahraga. Nah, kita nanti bisa mengetahui, oh ternyata yang biasanya adalah disebut kalau di dunia Masas itu rehabilitasi. Rehabilitasi yang cocok seperti apa, gerakan yang cocok seperti apa, atau pemulihan yang benar seperti apa dalam menangani sebuah cedera. Kemudian equipment design. Nah, ini adalah materi ruang lingkup yang mempelajari sebenarnya sarana prasarana atau contohlah sepatu yang cocok untuk olahraga atau untuk aktivitas-aktivitas kecaburan olahraga. Contoh, teman-teman tidak bisa menggunakan sepatu karet di lapangan futsal. Akibatnya apa? Teman-teman bisa terjatuh. Nah, kita nanti akan mempelajari sebenarnya sepatu atau peralatan yang bisa dilakukan di lapangan futsal atau dalam hal ini sepatu ya. Sepatu itu yang cocok seperti apa? Nah, contohnya adalah seperti ini. Next, ada sport biomekanik. Ya, ini kita akan mempelajari bagaimana teknik dasar yang benar dalam setiap cabang olahraga. Dianalisa sehingga para pelatih, para guru tidak hanya mengajarkan teknik dasar saja atau memperkenalkan teknik dasar. Akan tetapi bagaimana di keilmuan biomekanika ini prinsip-prinsipnya mengatur bagaimana mempelajari gerakan dasar dengan benar. Contoh di sepak bola. Bagaimana cara menendang yang benar? Tidak hanya menendang dengan teknik-teknik. Mungkin pada dosen sebelumnya mengatakan teknik menendang itu ada 3. Teknik dalam, teknik kaki dalam, kaki luar, dan punggung kaki. Tapi bagaimana proses melakukan teknik yang benar? Nah, ini kita akan bahas di sport biomekanik. Mungkin sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Mas Agusti Nugroho Santoso. Suara saya kedengaran, Pak? Yes, terdengar, silakan. Saya catat tadi pentingnya penerapan biomekanika dalam lingkup olahraga atau aktivitas sehari-hari, Pak. Oke, terima kasih Mas Agus. Saya jawab ya, bahwa mengapa penting melakukan, mohon maaf ini sudah habis waktunya karena 40 menit. Oke, saya percepat. Bahwa dengan kita menerapkan keilmuan biomekanika di kehidupan sehari-hari ataupun di dunia olahraga, ini penting sekali untuk bagaimana mengetahui gerakan itu yang benar, gerakan yang efektif. Tujuannya apa? Bisa melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Atau di dunia olahraga bisa menerapkan gerak-gerakan yang efektif dan efisien sehingga kita dapat meraih prestasi atau performa yang baik di kecabangan olahraga. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada faktor-faktor bagaimana gerak yang ada dalam prinsip-prinsip biomekanika itu dapat efektif. Yang pertama anatomi, kapasitas fisiologis, keterampilan yang dimiliki, sistem neuromuskular, dan kemampuan psikologis atau kognitif. Next. Nah, kemudian ada yang ditanyakan lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya, siapa yang dapat menerapkan keilmuan biomekanika? Oke, nah ini cocok sekali.
yang akan saya sampaikan, bahwa siapa saja sih yang butuh. Tadi sudah saya sampaikan, bisa atlet, bisa pelatih olahraga, bisa guru olahraga, dan penggemar olahraga. Atlet ataupun siswa, penting sekali mengetahui prinsip-prinsip biomekanika karena bagaimana mengetahui gerakan dengan benar. Pelatih ataupun guru olahraga, bagaimana memberikan keilmuan atau memberikan materi yang baik, yang benar. Bagaimana sih melatih sepak bola yang benar, mengenalkan mengenalkan teknik yang benar pada siswa ataupun atlet kita. Penggemar olahraga, teman-teman kalau menyaksikan olahraga bisa memprediksi, atau bukan menjadi seperti dukun gitu ya, tidak, jadi bisa memprediksi. Katakanlah ada tendangan penalti yang tidak masuk pada dunia olahraga sepak bola. Mengapa hal itu bisa dilakukan? Oh, karena mungkin teknik yang dilakukan itu tidak sesuai. Nah, jadi mungkin itu saja pertanyaan tadi, jawabannya yang sudah saya sampaikan. Nah, teman-teman silahkan melakukan presensi hari ini. Berikut linknya, silahkan bisa diketik atau bisa ditulis. Pastikan benar linknya sehingga teman-teman bisa mengakses. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa yang bisa menjadi konklusi pada materi hari ini, yakni yang pertama adalah bahwasanya biomekanika itu merupakan ilmu yang sangat bermanfaat pada bidang olahraga dan penerapannya pada aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Biomekanika merupakan ilmu yang dapat dimanfaatkan lagi untuk meraih prestasi dan performa baik di dunia pendidikan ataupun prestasi. Nah, mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, mungkin sampai sini saja perkuliahan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.